Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke guys, hari ini channel Budak Bihbul bakal nyeritain alur cerita dari film Money Plan. Film ini bergenre drama action yang rilis pada tahun 2020 dengan disutradarai oleh Andrew Lawrence. So, sebelum kalian bosan di awal karena ocehan Mimin, sedikit Mimin kasih tahu kalau film ini menceritakan tentang sebuah aksi perampokan di atas awan. Pernah kebayang gak sih sama kalian gimana aksi perampokan itu bisa terjadi? Dan daripada tebak-tebakan buah manggis, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story. Jack Reese, seorang pencuri profesional dan mantan penjudi, mencoba mencuri lukisan Asgarjon yang merupakan fiksi dari The Disturbing Duckling dari sebuah museum seni. Dalam melakukan aksinya, Jack dibantu oleh beberapa orang krunya, yaitu Trey Peterson, Isabella Voltek, dan Iggy. Di awal aksinya, semua tampak berjalan lancar, sampai ketika Jack dapat memasuki museum, ia bersama krunya mengetahui bahwa lukisan itu tidak ada di museum, dan mereka menyadari bahwa ada yang sedang menjebaknya. Lalu dengan menggunakan rencana B, mereka terpaksa melarikan diri dengan tangan kosong. Scene pun beralih memperlihatkan Jack yang menemui seorang pria tua. Dia adalah Darius Emmanuel Groch III dan merupakan dalang dari perampokan lukisan itu. Dan Jack bersama krunya ia sewa untuk melakukan perampokan itu, di samping Jack yang berhutang banyak kepadanya karena kalah berjudi. Darius yang merasa dirugikan pun mengancam Jack dengan menggunakan keluarganya agar ia mau melakukan tugas yang kedua untuk menggantikan kegagalan di tugas pertamanya. Darius pun menceritakan tentang Money Plan atau pesawat uang, yang mana itu merupakan sebuah kasino di pesawat yang berisi orang-orang paling berbahaya di dunia. Setelah memberitahu bagaimana kehebatan dari Money Plan, Darius pun menugaskan Jack dan krunya untuk merampok pesawat tersebut dengan menjatuhkan bandar kasino Money Plan. Jack yang mendengar hal itu merasa mustahil karena baginya, jangankan untuk merampok Money Plan, bermain di Money Plan dengan curang pun taruhannya sudah nyawa. Akan tetapi, Darius yang memang memiliki kuasa tak ingin mengindahkan resiko apapun. Dan karena Darius mengancam Jack menggunakan keselamatan anak dan istrinya, maka Jack pun dengan terpaksa menyetujui hal tersebut. Dan film Money Plan pun dimulai. Scene beralih memperlihatkan Jack yang sedang meeting bersama krunya. Jack memberitahu kepada krunya itu tentang rencana gila Darius untuk merampok Money Plan. Jack menerangkan bahwa dirinya akan menyamar sebagai Philip Monroe yang merupakan bos dari bisnis perdagangan manusia di dunia. Dan ternyata, untuk memuluskan rencana tersebut, sebelumnya Jack sudah menugaskan Isabella untuk membunuh Philip Monroe yang asli. Jack mengatakan bahwa semua rencana harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Dan kru Jack yang terdiri dari 3 orang masing-masing ia tugaskan untuk Trey menjadi tangan kanannya di pesawat nanti sebagai McGillicuddy. Isabella akan menyamar sebagai pramugari di pesawat, sedangkan Iggy akan tetap di daratan untuk menyalakan sebuah sinyal saat perampokan itu dilakukan. Hari pun berganti. Scene memperlihatkan Jack yang sedang bermain bersama anaknya, yaitu Claire. Mereka tampak begitu dekat dan keluarga itu tampak begitu harmonis, hingga Jack sendiri yang membacakan dongeng kepada putrinya itu. Lalu, di malam hari, saat semua sudah tertidur, tiba-tiba Jack terbangun karena merasa ada seseorang di rumahnya. Dengan membawa pistol, Jack pun memeriksanya, dan ternyata itu adalah Harry, sahabatnya Jack. Ketika mereka mengobrol, Jack memberitahu semuanya dan mengandalkan Harry untuk membantu misinya itu dan menjaga keluarganya selama dirinya pergi. Hari perampokan pun tiba. Dengan dandanan seorang pramugari, Isabella pun dapat melewati ruangan pemeriksaan, diikuti oleh Jack dan Trey yang menyamar sebagai Philip Monroe dan McGillicuddy. Di dalam pesawat, mereka pun diberi sebuah gelang sebagai alat pemindai transfer bursa di kasino. Dan tampak juga beberapa orang yang katanya adalah kriminal paling berbahaya di dunia. Setelah dikumpulkan di dalam satu ruangan, pemimpin kru pesawat pun menjelaskan semuanya tentang Money Plan. Dan saat dirasa cukup untuk menjelaskan, mereka pun akhirnya lepas landas.
Kemudian, setelah berada di atas zona udara internasional, para tamu pun dipersilahkan untuk memasuki ruang kasino utama dan mulai bermain. Meskipun di dalam pesawat dengan ruangan terbatas, akan tetapi fasilitas di Moneyplan sama seperti kasino pada umumnya. Dan terlihat Jack bersama beberapa orang lainnya yang sudah berada di depan meja untuk bermain judi kartu. Broker pun memindai gelang mereka satu persatu untuk pembelian chip. Kemudian dealer pun memulai permainan tersebut. Semua pemain mulai memasang taruhannya masing-masing. Dan setiap babak permainan tersebut selalu dimenangkan oleh si Cowboy Crockett Jr. Dan Jack yang merasa bahwa ia sudah terlalu lama bermain memutuskan untuk bertaruh semuanya agar dirinya kalah dan dapat beralasan untuk beristirahat. Lalu Jack pun meminta Trey untuk menggantikan dirinya. Di lain tempat di pesawat itu, saat Jack sudah berhasil menjauh dari keramaian, ia pun mulai bersiap untuk melakukan aksi selanjutnya. Dengan dibantu Isabella yang berpura-pura mengantarkan makanan untuk pilot, mereka pun berhasil melumpuhkan pilot dan akan mengambil alih kokpit. Jack yang masuk ke ruang kokpit tidak tahu bahwa ada co-pilot juga di sana. Dan dengan terpaksa, Jack pun harus bertarung habis-habisan untuk melumpuhkan co-pilot itu. Dan perkelahian itu membuat pesawat mengalami oleng. Akan tetapi, meski dengan waktu yang agak lama dan harus bersusah payah, akhirnya Jack pun mampu mengalahkan co-pilot itu dan mengambil alih ruang kokpit. Lalu kembali ke tempat bermain. Di depan meja, Trey nampak dihadapkan dengan Crockett. Dan broker pun mengatakan bahwa mereka akan segera bermain roulette Rusia, di mana itu adalah permainan keberuntungan dengan menggunakan sebuah pistol berisi satu peluru dan pemain akan menembak dirinya masing-masing. Trey yang belum pernah melakukan permainan itu merasa gugup dan kebingungan, sedangkan Crockett terus saja menyombongkan diri. Sampai saat pistol diletakkan di atas meja, terjadi saling lempar, dan Crockett yang merasa dirinya selalu beruntung pun dengan arogannya merebut pistol itu dan mengambil bagian pertama untuk menembak kepalanya. Dan faktanya, itulah yang ia dapat dari kesombongannya itu. Kemudian, scene beralih ke daratan. Terlihat Iggy yang begitu kerepotan mempersiapkan perangkat keras tersebut. Namun saat berkomunikasi dengan Jack, dirinya pun akan mengusahakan selesai tepat waktu. Lalu, scene pun memperlihatkan Trey yang nampak seperti terjebak oleh keadaan. Untuk sementara waktu, dirinya tidak bisa kemana-mana dan terpaksa harus mengikuti beberapa permainan lainnya. Beralih ke ruang kokpit, Jack yang sudah mampu membangun sinyal komunikasi pun dapat terhubung dengan Darius. Darius menanyakan tentang perkembangan aksi mereka, dan di tengah obrolan mereka pun Jack sedikit dibuat muak oleh sikap menyebalkan Darius. Di lain tempat, scene memperlihatkan Isabella yang mengendap memasuki ruang server, dan tak disangka di dalam ruangan itu terdapat seorang penjaga yang curiga dengan keberadaannya. Isabella yang tak ingin ketahuan pun mulai berimprovisasi dengan menari erotis di depan penjaga itu. Dan saat si penjaga sudah mulai lengah, dengan cepat Isabella pun melempar sepatu haknya dan langsung menyerang penjaga tersebut. Meski dengan postur tubuh yang tak seimbang, Isabella tetap dapat mengalahkan penjaga tersebut. Lalu ia pun meminta Trey untuk segera membantunya. Kembali ke tempat Trey. Akhirnya ia bisa pergi menjauh dari keramaian setelah sebelumnya ia berhasil memenangkan beberapa permainan. Trey pun dengan cepat menuju tempat Isabella untuk membantunya berkemas dan melakukan peretasan bursa kasino di Moneyplan. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Harry yang menghubungi Jack untuk memberitahu beberapa kejanggalan tentang Darius. Harry mengatakan bahwa lukisan yang Darius akui sebagai miliknya pada kenyataannya adalah milik sebuah perusahaan bernama Born Global, yang mana itu adalah milik dari Rumble Corp. Dan lebih epiknya lagi, kegagalan perampokan di museum itu dikarenakan museum sudah diberitahu oleh seseorang sebelumnya mengenai rencana tersebut. Oke guys, ini semakin menarik. Kita lanjut beralih ke tempat Isabella, di mana dirinya sedang mengemas sebagian uang yang ada. Dan dibantu oleh Trey, mereka pun bergegas untuk segera menyelesaikan tugas yang tersisa. Meskipun mereka menyadari bahwa mungkin saja ini adalah jebakan, mereka tetap pada rencananya dengan memulai rencana B sebagai inisiatif. Trey pun akan mulai melakukan peretasan, akan tetapi tanpa ia sadari dirinya diikuti oleh Vertelli dan Red, yang memang sudah mencurigai dirinya. Lalu dengan kerjasama semua kru, proses transfer pun dimulai. Iggy pun menyarankan agar pesawat tetap berada di jarak jangkauan selama proses transfer berlangsung. Kemudian, di depan ruang server, Isabella berusaha mencegah Vertelli dan Red. Akan tetapi, Isabella pun harus kembali melawan seorang pria. Dan dengan sedikit tipuan nakal terhadap Red, Isabella pun dengan mudah dapat mengalahkan dan membunuh Red.
Setelah mengatasi raid, Isabella bergegas untuk membantu Trey, dan ternyata di dalam ruang server, Trey sudah dihajar habis-habisan oleh Vertelli hingga hal itu membuat perangkat pesawat sebagian rusak dan proses transfer pun menjadi terhambat. Isabella yang melihat hal itu pun dengan cepat mendorong Vertelli hingga akhirnya dirinya mati karena tersetrum oleh perangkat pesawat. Lalu, Shin pun beralih memperlihatkan Iggy yang disergap oleh beberapa orang bersenjata, yang mana mereka adalah orang suruhan Darius. Jack pun menegaskan rencana B-nya, dan ternyata sebuah drone datang untuk membantu Iggy, di mana itu adalah bantuan yang datang dari Harry sebagai rencana B mereka. Dan setelah dapat mengatasi sedikit kekacauan tersebut, Jack pun membuka komunikasi dengan Darius. Di sini Jack mulai membalikkan keadaan, dan Jack mulai memancing emosi Darius. Kemudian setelah terpancing, ia pun menutup komunikasi tersebut dan mulai beranjak dari kokpit. Di lain tempat, Shin memperlihatkan Harry yang sedang memasak spaghetti, dan Harry pun menyadari bahwa ada seseorang di luar rumah. Harry bergegas masuk ke dalam, dan dengan sigapnya saat orang-orang itu mulai memasuki rumah, ia pun menembak mereka satu persatu tanpa membuat keributan sedikit pun. Lanjut, kita beralih lagi ke pesawat. Jack dan krunya tampak sudah selesai dengan aksi perampokannya, dan mereka pun mulai bersiap-siap untuk kabur dengan terjun dari pesawat itu. Jack sendiri sebelum melakukan terjun bebas, dirinya terlebih dahulu menghubungi Darius untuk menciutkan Darius dan mengatakan bahwa Jack selalu punya rencana B. Kemudian Jack bersama krunya satu persatu mulai melakukan terjun bebas diiringi dengan uang yang mulai berhamburan terbang. Bersama dengan itu, Shin memperlihatkan keadaan di dalam pesawat. Mereka semua diperdengarkan rekaman suara dari Darius tentang rencananya untuk merampok pesawat tersebut. Dan pihak kasino pun menjanjikan para tamu untuk kematian Darius. Darius pun nampak dibuat lemas oleh hal itu. Dan ternyata Jack sebelumnya memang sudah memasang alat penyadap di bawah meja rumah Darius. Darius nampak frustasi dibuatnya, dan ia pun tanpa pikir malah menembak mati tangan kanannya itu. Dan Darius pun mulai menembak secara brutal menandakan bahwa dirinya sudah mulai disergap. Lalu, Shin beralih ke 3 bulan kemudian memperlihatkan Jack yang sedang bersantai. Ia menerima telepon dari Harry yang mengabarkan bahwa lukisan yang telah ia curi sekarang bernilai 60 juta US dollar. Jack pun mengatakan bahwa uang itu akan dibagi 5 dengan Harry dan mereka pun akan segera bertemu di Paris. Setelah telepon ditutup, Shin pun memperlihatkan Jack yang sedang bermain bersama keluarganya. Mereka tampak sangat berbahagia. Dan film Money Plane pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Money Plane tahun 2020. Gimana nih menurut kalian mengenai genre baru yang Mimin bahas di konten kali ini? Untuk tanggapannya berikut saran dan kritik bisa kalian tulis di komen ya. Dan seperti biasa, like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten-konten yang channel Budak Bihbul buat. And see you on the next video. Hatur nuhun.